Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Syafira Wirawan, NRP 025117400053 dari Departemen Teknik Material dan Metalurgi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review saya, yaitu perkembangan material berbasis mangan dioksida sebagai katoda rechargeable zinc ion battery. Yang pertama adalah perkembangan baterai isi ulang memiliki peran penting dalam industri penyimpanan energi. Selama beberapa dekade terakhir, baterai lithium ion banyak digunakan sebagai media penyimpanan energi untuk telepon seluler dan kendaraan listrik karena memiliki densitas energi yang tinggi dan siklus hidup yang panjang. Namun terdapat beberapa masalah yang terjadi pada baterai lithium ion. Yang pertama adalah masalah keamanan, permasalahan daur ulang, biaya fabrikasi tinggi, dan sumber daya lithium terbatas di alam. Oleh sebab itu, maka diperlukanlah alternatif perangkat penyimpan energi lain untuk menggantikan baterai lithium ion di masa depan. Salah satu inovasi yang paling menjanjikan adalah rechargeable zinc ion battery. Karena memiliki kapasitas energi yang tinggi, ketersediaan bahan baku melimpah, dan biaya fabrikasi yang rendah. Penelitian mengenai katoda pada ARZIPS merupakan salah satu penelitian yang gencar dilakukan. Hal ini dilakukan karena masih sedikit bahan katoda yang memiliki sifat reversible capacity yang tinggi, stabilitas siklus yang baik, dan operating voltage yang memadai. Pada perkembangannya, terdapat 4 jenis material yang umumnya digunakan sebagai material untuk katoda rechargeable zinc ion battery. Yang pertama adalah mangan base, vanadium base, Prussian blue analog, dan senyawa organik. Dari keempat jenis material tersebut, mangan dioksida merupakan bahan katoda yang paling sering digunakan dalam rechargeable zinc ion battery. Hal ini disebabkan karena katoda mangan dioksida memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu bahan baku murah dan kapasitas teoretisnya juga tinggi, memiliki higher energy density, dan memiliki good cyclability. Mangan dioksida memiliki beberapa bentuk polimorfi. Bentuk yang pertama adalah alfa mangan dioksida. Alfa mangan dioksida merupakan bentuk polimorfi berupa tunnel 2x2. Jadi MnO6 oktahedra akan melakukan edge sharing dan membentuk tunnel. Seperti yang dapat kita lihat, 2x2 di sini maksudnya adalah MnO6 ini akan edge sharing dengan satu MnO6 lainnya, membentuk jadi satu sisi dari tanah tersebut terdiri dari dua MnO6 yang edge sharing. Dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Corpus tahun 2020, ia melakukan sintesis katoda berbahan dasar alfa mangan dioksida membentuk nanokomposit dengan carbon cloth. Carbon cloth di sini digunakan sebagai substrat konduktif. Jadi pada penelitian ini digunakan teknik pembuatan elektroda tanpa binder karena binder sendiri terbukti dapat menghalangi proses interkalasi dan deinterkalasi. Sintesis alfa mangan dioksida nanowire dengan carbon cloth menggunakan metode hidrotermal dengan temperatur hidrotermal sebesar 180 derajat Celcius dan waktu holdingnya selama 24 jam. Baterai zinc ini menggunakan anoda berupa Zn foil dan elektrolit 0,1 molar ZnOTF2. Baterai ini memiliki kapasitas 345 mAh per gram pada 0,5 C. Bentuk yang kedua adalah beta mangan dioksida. Jadi beta mangan dioksida ini berbentuk tunnel 1x1. Dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Islam, telah dilakukan sintesis beta mangan dioksida menggunakan metode microwave assisted hydrothermal. Prekursor yang digunakan adalah KMNO4 dengan produksinya MnSO4 pada temperatur 200 derajat Celcius selama 10 menit. Dihasilkan beta mangan dioksida nanorod sebagai katoda arzip. Baterai arzip ini memiliki kapasitas discharge yang tinggi, yaitu 270 mAh per gram pada 100 mAh per gram. Rate capability yang tinggi masing-masing 123 dan 86 mAh per gram pada 528 dan 1056 mAh per gram. Dan stabilitas siklus yang panjang lebih dari 200 siklus. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa stabilitas siklus beta mangan dioksida nanorod ini meningkat secara signifikan dengan penambahan aditif MnSO4 dalam elektrolit ZnSO4. Yang terakhir adalah struktur delta mangan dioksida. Jadi penelitian yang dilakukan oleh Kim tahun 2015, dia telah melakukan sintesis mesoporus gamma mangan dioksida sebagai katoda menghasilkan kapasitas discharge senilai 285 mAh per gram pada 0,5 mA per cm persegi.
Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan performa elektrokimia baterai zinc. Yang pertama adalah pembuatan elektroda berstruktur nano, yang kedua teknik pembuatan elektroda tanpa bender, dan yang ketiga adalah penambahan aditif ke dalam elektrolit. Rekomendasi. Berdasarkan ketiga penelitian, dapat disimpulkan bahwa bentuk polimorfi alfa manganiosida menghasilkan performa elektrokimia yang lebih superior dibandingkan bentuk polimorfi lainnya. Teknik pembuatan elektrolit tanpa bender dengan penggunaan substrat konduktif terbukti dapat menaikkan konduktivitas material. Pembuatan material berstruktur nano dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan energi karena dengan memperkecil ukuran partikel mangan dioksida, maka akan meningkatkan luas permukaan material aktif sehingga kapasitas penyimpanan pun akan semakin tinggi. Penambahan aditif juga terbukti dapat meningkatkan stabilitas siklus baterai. Maka rekomendasi yang diberikan adalah melakukan pembuatan baterai zinc sekunder dengan katoda berbahan alfa mangan dioksida dengan struktur nano menggunakan substrat konduktif yang disertai dengan penambahan aditif agar didapatkan baterai zinc sekunder dengan performa elektrokimia yang superior. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pemaparan dapat disimpulkan bahwa belum ada satupun bentuk polimorfi mangan dioksida sebagai katoda rechargeable zinc ion baterai yang memiliki kinerja komprehensif dan memadai dalam hal kerapatan energi, kemampuan laju, dan stabilitas siklus. Material katoda tersebut masih sering mengalami permasalahan seperti kegagalan struktural, kinetika difusi yang lambat, kepadatan energi yang rendah, dan siklus hidup yang pendek. Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan performa elektrokimia baterai zinc sekunder, yaitu pembuatan material katoda berstruktur nano, teknik pembuatan elektrolit tanpa binder, dan penambahan aditif dalam elektrolit. Meskipun material katoda telah mengalami kemajuan dalam beberapa tahun terakhir, masih terdapat tantangan yang signifikan yang harus diatasi sebelum mencapai komersialisasi skala besar untuk baterai zinc sekunder itu sendiri. Terima kasih atas waktunya. Sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat. Terima kasih.